Awalnya aku pikir kontenku nggak ada yang suka, ternyata aku cuma kurang melakukan satu hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Nah, jadi di sini aku mau sedikit cerita pengalaman aku pertama kali bikin konten. Tapi sebelum itu, temani aku untuk membersihkan ayam ini. Nanti setelah dibersihkan, ayam ini akan aku masak guys, ya seperti itu. Oke, lanjut. Dulu setiap kali aku upload konten rasanya sepi banget, view sedikit, like hampir nggak ada, apalagi komentar. Sampai akhirnya aku mikir mungkin kontenku memang nggak menarik, mungkin aku nggak berbakat di dunia ini. Aku mulai bandingin diri sama kreator lain, mereka upload langsung rame, sementara aku sepi. Bahkan pernah ada momen aku hampir berhenti karena ngerasa capek usaha tapi hasilnya nggak kelihatan. Tapi suatu hari aku mulai sadar satu hal, ternyata bukan karena kontenku nggak bagus, tapi karena aku belum cukup konsisten dan belum benar-benar paham apa yang dibutuhkan audiens. Aku cuma upload tanpa belajar, aku cuma berharap tanpa evaluasi. Akhirnya aku mulai berubah, aku mulai belajar dari konten-konten yang aku tonton. Aku perhatiin kenapa video itu bisa menarik, kenapa orang betah nonton sampai habis. Dari situ aku sadar ternyata ada hal-hal kecil yang selama ini aku lewatkan, mulai dari hook di awal video, cara penyampaian, sampai pesan yang ingin disampaikan. Aku juga mulai lebih konsisten walaupun masih sepi. Aku tetap upload walaupun cuma dapat sedikit view. Aku tetap lanjut karena aku mulai percaya setiap konten itu adalah proses belajar, dan perlahan tanpa aku sadari kontenku mulai berubah. View mulai naik sedikit demi sedikit, ada yang mulai like, ada yang mulai komentar. Dan yang paling bikin aku terharu, ada yang bilang konten kamu relate banget. Di situ aku sadar ternyata yang aku butuhkan bukan langsung viral tapi proses untuk berkembang. Kalau kamu merasa kontenmu sepi, coba cek lagi. Apakah kamu sudah konsisten? Apakah kamu sudah belajar dari konten lain? Apakah kamu sudah memperhatikan kebutuhan audiens? Karena jadi konten kreator itu bukan cuma soal upload, tapi juga soal belajar dan berkembang. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa kontenmu belum ada yang suka, jangan langsung menyerah. Bisa jadi kamu cuma belum melakukan satu hal penting. Terus belajar dan konsisten, percaya deh, semua kreator besar juga pernah ada di titik ini, dan mungkin sekarang adalah giliran kamu untuk bertahan. Oke guys, lanjut. Hari ini aku mau share kegiatan sederhana di dapur tapi penting banget, yaitu cara membersihkan ayam yang benar. Jujur, dulu aku juga asal-asalan cuma dibilas air langsung dimasak, tapi ternyata itu yang bikin ayam masih bau amis dan kurang bersih. Sekarang aku punya cara yang lebih proper dan hasilnya beda banget. Pertama, setelah ayam dipotong, aku langsung bilas dengan air mengalir. Tujuannya untuk menghilangkan sisa darah dan kotoran yang menempel. Lalu aku biasanya buang bagian yang nggak perlu seperti lemak berlebih atau sisa kotoran yang masih terlihat. Setelah itu, ini yang penting, aku lumuri ayam dengan perasan lemon jeruk nipis. Bisa juga pakai cuka sedikit. Ini berfungsi untuk mengurangi bau amis yang sering bikin gak nyaman. Diamkan selama 5-10 menit. Setelah didiamkan, aku bilas lagi sampai bersih. Pastikan gak ada sisa lendir atau bau yang tertinggal. Kadang aku juga tambahkan sedikit garam sambil diremas perlahan. Ini bantu membersihkan permukaan ayam lebih maksimal. Setelah itu baru deh ayam siap diolah sesuai masakan yang kita mau. Sejak aku tahu pakai cara ini, hasil masakan jadi lebih enak, nggak ada bau amis, dan rasanya lebih fresh. Membersihkan ayam itu bukan cuma soal kebersihan, tapi juga berpengaruh ke rasa masakan. Kalau ayam nggak dibersihkan dengan benar, bisa meninggalkan bau amis, kurang higienis, dan mempengaruhi kualitas makanan. Jadi jangan anggap remeh ya hal sekecil ini. Kadang hal sederhana di dapur justru punya dampak besar. Mulai dari hal kecil, biar hasilnya juga maksimal. Kalau kamu biasanya bersihin ayam pakai cara apa? Coba share di komentar ya. Nah guys, sampai sini dulu ya kegiatan aku hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan bosan-bosan dan jangan lupa share, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Sampai berjumpa di next video selanjutnya ya. Bye-bye.